Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lina Yumnata Salita dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit terkait dengan materi perkuliahan ekonomi kesehatan yaitu wants and needs. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua adalah cara pengukuran, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor, dan yang terakhir adalah contoh dari want atau need. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu definisi. Apa sih yang dimaksud dengan want and needs? Yang pertama yaitu wants. Want adalah keinginan seseorang yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Want ini adalah sesuatu hal yang opsional. Artinya ketika tidak dipenuhi pun seseorang tetap dapat melanjutkan kehidupannya karena want ini bukan sesuatu yang terlalu penting dalam kehidupan. Want ini bisa muncul karena seseorang ingin mengembangkan dirinya atau ingin memenuhi kebutuhannya. Sedangkan need merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, yang mana need ini harus dipenuhi supaya seseorang bisa melanjutkan kehidupannya. Kita sama-sama tahu bahwa manusia punya 3 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Manusia perlu makanan untuk hidup, perlu air untuk hidup, manusia juga perlu rumah sebagai tempat berlindung, dan juga perlu pakaian untuk melindungi diri kita dari berbagai cuaca dan juga untuk menunjukkan rasa malu kita. Terdapat sebuah hierarki yang menggambarkan kebutuhan manusia, yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Digambarkan bahwa manusia punya 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Manusia perlu air, manusia perlu makanan, manusia perlu tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupannya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keamanan atau safety needs. Manusia butuh kesehatan, butuh pekerjaan supaya bisa merasa aman atau merasa secure. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Manusia perlu orang lain, perlu pertemanan, perlu keluarga, dan juga perlu pasangan. Dan yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Manusia butuh untuk dihargai, butuh pengakuan terhadap pentingnya eksistensi manusia. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan terkait dengan aktualisasi diri. Manusia butuh untuk meningkatkan kemampuan dirinya supaya memiliki keahlian semaksimal mungkin. Nah, setelah membahas terkait dengan definisi, selanjutnya kita juga perlu tahu bagaimana cara untuk mengukur terkait dengan want and needs. Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu survei. Kita bisa membagikan kuesioner kepada populasi tertentu untuk mengetahui sebenarnya mereka ini punya kebutuhan apa dan juga keinginan apa sih. Selanjutnya kita juga bisa pakai observasi. Jadi kita mengamati secara langsung bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan, apa yang mereka perlu dan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya kita bisa juga melakukan interview, wawancara secara langsung, secara lisan untuk mendengar kebutuhan dan keinginan dari populasi masyarakat. Kemudian bisa juga melalui diskusi atau focus group discussion. Dan yang terakhir, dalam konteks ekonomi kita bisa selain memanfaatkan cara pengukuran yang sudah saya paparkan sebelumnya, bisa juga melakukan studi pasar terlebih dahulu terkait dengan apa sih yang sebenarnya masyarakat inginkan atau yang masyarakat butuhkan, supaya nantinya kita bisa menyajikan atau mengeluarkan produk yang memang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi want and need dari seseorang. Jadi sebenarnya ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor fisiologis terkait dengan kebutuhan fisik berupa air, makanan, tempat tinggal, pakaian. Ketika kebutuhan fisik ini tidak terpenuhi, maka akan muncul hasrat atau keinginan kita untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan psikologis, yang mana ini berkaitan dengan safety needs. Kita ingin merasa aman, kita ingin merasa dihargai. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman masa lalu. Ketika kita punya pengalaman masa lalu yang kurang baik, misalnya ketika di masa lalu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita untuk makan, maka ketika dewasa akan muncul keinginan lebih konsumtif untuk membeli makanan meskipun saat ini makanan kita sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dari budaya dan lingkungan. Contohnya lingkungan kita, misalnya di lingkungan sosial kita semua orang pakai handphone keluaran terbaru, handphone Apple keluaran terbaru. Meskipun kita punya handphone saat ini yang masih berguna, kita akan muncul keinginan untuk memiliki handphone yang sama juga dengan yang dimiliki oleh orang-orang sekitar kita meskipun kita tidak terlalu butuh.
Hal inilah, 4 poin inilah yang akan berkolaborasi untuk menciptakan want and need di dalam diri seseorang. Dan yang terakhir adalah contoh dari want and needs. Melanjutkan pembahasan sebelumnya pada faktor-faktor, contoh dari want and needs adalah dalam konteks ponsel pintar. Misalnya di era sekarang kita memang membutuhkan ponsel untuk mempermudah komunikasi, mengirimkan pesan melalui sosial media seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Tapi ketika kebutuhan ini bertransisi menjadi keinginan, berubah dari seharusnya kita beli ponsel pintar yang bisa mencakup kebutuhan kita saja, tidak perlu mahal, tapi ketika ini berubah menjadi keinginan, maka kita ingin membeli ponsel yang canggih, keluaran terbaru seperti yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, meskipun sebenarnya kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan membeli handphone dengan harga yang standar saja. Maka inilah perbedaan atau perbandingan antara want atau keinginan dan juga needs atau kebutuhan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.